Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan kesehatan dan keselamatan kerja di PT Erlangga Edi Laboratories atau biasa dikenal PT Erela. Kemudian kita akan langsung aja mulai. Tapi sebelum memulai, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Nasir dengan NIM 122200118 dan teman saya. Saya Gazi Al-Ghifari dengan nomor induk mahasiswa 122200145. Di sini kami dari kelas D dan kelompok 15. Oke, langsung mulai saja. Yang pertama yaitu gambaran umum PT Erela. Pada tahun 1965, Edi Handojo dan Dra Kusumawati Handojo membangun sebuah toko obat yang bernama Apotik Erlangga Semesta yang berada di Jalan Erlangga Raya nomor 26 Semarang. Lalu pada tahun 1973 berkembang menjadi sebuah perusahaan farmasi yang bernama PT Erlangga Edi Laboratories atau biasa dikenal Erela yang dibangun di Jalan Murbei nomor 2 Semarang. Untuk jenis-jenis obat yang diproduksi oleh PT Erela ada beberapa bentuk seperti tablet, hand capsule, oral liquid, skin ointment, eye ointment, oral powder, eye drop, ear drop, dan nasal drop. Untuk penyebarannya sendiri sudah tersebar di 17 provinsi di Indonesia. Oke, sekarang lanjut. Selanjutnya yaitu perjalanan dari PT Erela. PT Erela sendiri didirikan pada tahun 1965 dan terus berkembang mengikuti dengan kebutuhan serta permintaan konsumen yang terus beragam. Selanjutnya, Kemudian ini adalah perkembangan dari PT Erela itu sendiri yang mulanya adalah apotik kecil sampai menjadi perusahaan farmasi yang cukup besar. Oke, ini untuk denah PT Erela di Semarang. Kemudian visi misi perusahaan mungkin dibaca oleh Mas Gazi. visi dan misi perusahaan dari PT Erela sendiri yaitu sebagai berikut. Visinya yaitu menjadi perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui produk kesehatan. Sedangkan misinya yaitu memproduksi produk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Oke, lanjut untuk kesehatan dan keselamatan kerja di PT Irela ada contohnya yaitu pada contoh kecelakaan kerja di perusahaan farmasi. Untuk yang pertama yaitu bahaya kejatuhan benda asing, di mana contohnya yaitu ditemukan di lingkungan pergudangan. Pekerjaan material atau handling di gudang ialah contoh kegiatan yang beresiko pada bahaya mekanis. Karena itu, personel gudang harus sudah menyadari serta berkelanjutan melalui safety mekanisme material handling. Perlengkapan yang harusnya dipakai yaitu contohnya lifter, helm pelindung, dan rak, dan lain-lain harus dipastikan memenuhi standar keselamatan. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu bahaya terkena bagian mesin yang bergerak. Di bagian produksi atau bagian teknik ada mesin-mesin dengan sisi bergerak yang dengan mekanis. Contohnya yaitu fan belt, roda gigi, piston, pans, dan disk, tuas, dan lain-lain. Pergerakan ini bisa memunculkan resiko pada keselamatan operator, contohnya terjepit, terpotong, terserempet, dan lain-lain. Karena itu perlu dilihat juga semua bagian mesin yang berjalan itu harus ditutup agar tidak membahayakan operator. Jika memungkinkan, dipasang alat pengaman yang dapat mematikan mesin dengan otomatis jika cover dibuka. Oke, lanjut untuk yang ketiga yaitu bahaya terkena uap atau cairan panas. Beberapa mesin yang dipakai di lingkungan produksi memakai pasokan steam untuk mengoperasikannya. Penyimpanan purified water serta water for injection ikut memakai sirkulasi dalam loop system yang dipanaskan pada suhu 70 sampai 90 derajat Celcius. Kesehatan mekanisme yang dikerjakan oleh operator atau kebocoran pada valve bisa menimbulkan kemungkinan terkena cairan panas.
Selanjutnya yang keempat yaitu bahaya kerja di ruang tertutup. Harus ada mekanisme ketat bila ada tangki yang langkah pembersihannya, personil harus masuk ke dalam. Pastikan jika bahan di dalam tangki tidak ada bahan yang bersifat toksis, serta personil kerja dilengkapi dengan perlengkapan yang ideal dan melakukan semua safety mekanisme dengan benar. Untuk memastikan hal tersebut, personil itu tidak bisa bekerja seorang diri, harus ditampingi oleh petugas lainnya yang dipastikan mekanisme LOTO atau bisa dibilang lock out take out telah dikerjakan dengan benar. Selanjutnya yang kelima, yaitu kondisi udara dengan kelembapan yang sangat rendah. Harus ditata agar personil yang bekerja di ruangan produksi dengan kelembapan udara yang sangat rendah agar dengan periodik keluar dari ruangan serta bisa minum air yang cukup supaya tidak mengalami dehidrasi. Dan yang keenam yaitu bahaya kebisingan. Suara mesin yang tingkat kebisingannya lebih dari 85 dB per personel yang kerja harus memakai pelindung telinga. Selanjutnya yaitu penanggulangan kecelakaan akibat kerja di PT Erela. Oke, untuk penanggulangan kecelakaan akibat kerja di PT Irila ada 8. Yang pertama yaitu bisa melakukan pelaporan keadaan darurat jika terjadi kecelakaan kerja, kemudian ada penanganan keadaan darurat, kemudian ada perencanaan kesiagaan tanggap darurat, kemudian ada penanganan bocoran gas, selanjutnya ada penanganan terhadap tumpukan bahan berbahaya, kemudian ada penanganan peledakan, kemudian ada penanganan kebakaran, dan selanjutnya yaitu ada pemasangan rambu keselamatan kerja. Kemudian yaitu ada penyakit akibat kerja di PT Erela. Untuk penyakit akibat kerja di PT Erela sendiri yang pertama yaitu asma. Asma merupakan kondisi di mana ketika saluran udara meradang, menyempit, dan membengkak sehingga menyulitkan untuk bernafas. Para pekerja yang sering terpapar asap kimia, gas, dan debu rentan mengalami kondisi ini. Keluhan ini biasanya akan semakin cepat timbul jika pekerja tidak memakai alat pelindung seperti masker. Pekerja yang beresiko mengalami asma antara lain di pabrik tekstil, penata rambut, tukang kayu, dan tukang las. Asma yang dipicu oleh pekerja memiliki gejala yang sama dengan penyakit asma pada umumnya, yaitu mengi, sesak nafas, dan batuk. Berikut merupakan gambar dari Oke, selanjutnya untuk penyakit yang terjadi akibat kerja di PT Irila atau perusahaan farmasi yaitu dermatitis kontak, yang dimana itu merupakan ruam pada kulit yang disebabkan karena kontak dengan zat tertentu. Dermatitis kontak dapat terjadi apabila pekerjaan sering bersentuhan dengan zat kimia, pestisida, bahan pengawet, nikel, parfum, pewarna rambut, hingga perhiasan yang mungkin mengiritasi kulit ataupun menimbulkan reaksi alergi. Dermatitis kontak ditandai dengan ruam merah yang gatal, kering, dan bersisik. Nah, untuk gambar dermatitis kontak ini bisa dilihat pada gambar tersebut. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu penyakit paru kronis. Penyakit paru kronis merupakan kondisi di mana paru-paru seseorang tidak dapat bekerja dengan maksimal. Seseorang yang bekerja di tempat seperti tambang batu bara, pabrik batu, pabrik tanah liat, pabrik bahan bangunan, bahkan jalan raya beresiko untuk terkena penyakit ini. Salah satu contoh penyakit adalah asbestosis. Keluhannya bisa berupa batuk, sesak nafas, nyeri dada hingga perubahan pola nafas. Berbeda dengan asma, penderita ini akan tetap mengalami keluhan meskipun tidak lagi terpapar pemicu. Hal ini disebabkan partikel udara pada lokasi-lokasi ini bisa mengendap secara permanen di dalam paru-paru. Oke, selanjutnya yaitu sindrom carpal tunnel atau biasa terkenal yaitu CTS. Untuk CTS adalah mati rasa dan kesemutan di tangan dan lengan yang disebabkan oleh saraf terjepit di pergelangan tangan. CTS rentan dialami oleh pekerja yang sering menggunakan tangannya untuk gerakan yang sama dan berulang-ulang. Pekerja yang rentan terkena kondisi ini antara lain pekerjaan kantoran yang sering mengetik, pengemasan barang, penjahit, dan pekerja bangunan.
CTS ditandai dengan gejala berupa sensasi kesemutan, mati rasa, hingga kelemahan pada tangan. Oke, selanjutnya ada penanggulangan penyakit akibat kerja di PT Erela. Yang pertama yaitu tidak hanya terjadi kecelakaan kerja yang harus ditanggulangi, tetapi juga penyakit yang ditimbulkan yang berasal dari bahan-bahan kimia yang ada di laboratorium. Untuk menanganinya bisa dimulai dengan menggunakan atribut K3 seperti masker, sarung tangan karet, masker kepala, dan baju APD. Selanjutnya yaitu pengendalian resiko. Untuk pengendalian resiko sendiri, PT Erela menggunakan sistem asuransi pada pekerjanya, sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan akan ada biaya untuk menggantinya. Oleh karena itu, kerugian yang diterima akan diminimalisir jika terjadi suatu kesalahan atau kecelakaan. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu di PT Erlangga Edi Laboratories atau biasa dikenal Erela terdapat K3 yang cukup ketat untuk menjaga karyawannya tetap aman. Karena dalam perusahaan farmasi, kecelakaan kecil akan berdampak besar bagi perusahaan. Nama baik perusahaan bisa tercoreng dan kepercayaan masyarakat akan menurun jika salah satu pekerjanya mengalami penyakit karena bekerja atau terjadi kecelakaan pada pekerja. Karena bergerak di bidang farmasi, PT Erela lebih memfokuskan K3 di bagian medisnya. Selanjutnya yaitu saran. Selanjutnya yaitu saran. Untuk sarannya sendiri diharapkan untuk semua perusahaan di Indonesia bisa mencontoh PT Erela dalam penerapan K3 pada pekerjanya, sehingga bisa menghindari sesuatu atau bahkan minimalisir kecelakaan yang mungkin nantinya terjadi. Di saat musim pandemi seperti ini, setiap perusahaan harus memperkuat K3 yang diutamakan untuk mengatasi COVID-19. Bisa dilakukan dengan vaksinasi ataupun memaksimalkan pekerja yang ada di perusahaan sebanyak 50% dan bergantian dengan yang lainnya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami, dari kelompok 15. Jika ada salah kata atau ada kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.